Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Prasetya Farm. Kali ini Prasetya Farm mengadakan tur kandang lagi teman-teman. Ini di peternakan domba, ini masih di wilayah Kediri. Nanti bisa kita lihat ini dombanya banyak sekali ini teman-teman. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Nah, agar channel ini juga berkembang. Nah, yuk kita mari lihat-lihat dan kita tanya-tanya kepada ownernya. Assalamualaikum Pak, salam kenal. Boleh diperkenalkan Pak, dengan Bapak siapa, alamatnya, dan nomor HP-nya? Hari alamatnya Kediri Utara, tepatnya di Desa Dayanglor, Kecamatan Kuman, Kabupaten Kediri. Oke Pak. Nomor HP 0856 496 76047. Wah, ini domba-dombanya banyak sekali Pak ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini nama peternakannya apa Pak ini Pak? Menda Kusuma Farm. Menda Kusuma Farm. Ini konsep peternakannya ini apa Pak ini Pak? Makanannya kan? Bukan, maksudnya penggemukan, fattening, ya itu atau Ya, fattening Pak ya. Penggemukan. Nah teman-teman, banyak sekali teman-teman. Nah ini domba-dombanya sampai sana tadi juga ada. Nah, ini ngomong-ngomong tentang sejarah peternakannya Bapak sendiri nih Pak. Awal mula berdirinya ini sejak kapan Pak? Berdiri peternakan saya pada tahun 2017, tepatnya tanggal 27 Oktober tahun 2017. Oktober 2017. Masih baru Pak ya? Masih baru, pertama 20 ekor. Oh, pertama. Oh ya, sekarang tuh populasi ya. Di Ya, sini ada berapa ekor, Pak? dombanya ada 200 dan kambingnya itu ada 56 ekor. Oh, ada kambing Jawa juga, Pak. Oh iya, ini tadi saat serebetan ada ini. Ya, Ini masih kecil-kecil ini. balita, ya. Ini masih balita, Pak ya. Kemudian kenapa Pak alasannya memilih, kok usaha, kan dari sekian usaha memilih peternakan ini, Pak? Ya, ini cuma ya kebetulan saja, kan coba-coba terus. Kan dulu saya kan bekerja di pabrik baja ya, di Surabaya. Karena pensiun dini terus berusaha jualan di pasar, jualan jajan, tapi kok enggak cocok lah. Oh, enggak cocok. Pasarnya gagal, jadi kerutan ngeronggot nanti. Terusan beralih usaha itu lele, dan lele ya ternyata juga enggak pas untuk saya. Kurang cocok Pak ya? Ya, hasilnya minim. Oh, hasilnya minim. Terus akhirnya coba domba itu 20 ekor. Awalnya 20 ekor dan sekarang dombanya ada 200 ekor. Kemudian Jawanya tadi, kambing Jawanya ada berapa? 56. Ada 56 ekor teman-teman. Nah, kemudian ini Pak, kan tadi konsepnya fattening. Nah, kenapa Pak lebih memilih fattening daripada breeding Pak? Kalau fattening kan itu panennya cepat itu, 2,5 sampai 3 bulan sudah panen. Kalau breeding kan lama, mungkin baru 1 tahun ya baru panen. Oh, jadi apa namanya, durasinya untuk panen lebih cepat Pak ya? Lebih cepat fattening. Nah, kemudian ini Pak, jenis-jenisnya yang dipilih untuk fattening di sini itu apa aja Pak ya? Dombanya ini Pak, untuk domba dulu. Ini domba lokal. Jadi sembarang domba, pokoknya domba lokal ini saya masukkan, gemuk saya jual gitu aja. Oh, jadi miliknya lokal. Acak kadang juga ada yang jenis juga Pak ya? Ada yang jenis seperti itu, kan ada jenis Texel. Oh, ada Texel juga Pak. Nah Pak, bisa direview dombanya ini Pak? Apa saja ini? Kemudian kandangnya juga Pak, ini kandangnya memilih kandang koloni seperti ini kenapa Pak? Terus apa namanya, keunggulannya mungkin? Kalau kandang tuh, kalau untuk domba itu ya koloni. Kalau kambing saya satu-satu.
Kok Kalau domba ini kamu 1 meter kali 1 meter, untuk betina saya isi 4 ekor. Kalau oh, untuk jantan 3 ekor. untuk jantan 3 Nah, itu ekor. standarnya. Untuk domba Pak ya. Domba. Kalau kambing Jawanya Kalau tetap kambing satu-satu Pak ya. satu-satu itu nganu bertengkar terus kayak jadi ikan koloni itu yang saya alami. Oh iya Pak, apa lebih ke jiwanya itu faktor petarung jadi Oh, oh. serudukan gitu ya. Dudukan terus itu, jadi makannya terganggu. Nah, kemudian untuk metode pakannya Pak ini, kok kelihatannya pakannya apa ini Pak? Pakannya itu sentrat buatan sendiri. Oh racikan sendiri Pak ya. Racikan sendiri. Ini makanannya pakan kering semua ya teman-teman. Tadi untuk kambing Jawanya juga seperti ini, apa namanya, keringan seperti ini. Nah ini untuk pakannya sendiri nih Pak, ini ada berapa macam Pak ini? Ada 7 macam, 7 macam. 7 macam apa saja Pak? Ada jagung, terus kangkung kering, kulit kacang, katul, polar, kopra, sama mineral. Tambah satu lagi itu Pak, ini vitamin B kompleks serbuk bisa pakan. Oh seperti itu Pak. Nah ini pemberian pakannya sendiri Pak ini? Ya 1 hari 2 kali, Sehari 2 kali. pagi dan sore. Nah ini untuk kos atau uang, nah ini Pak ngomongin harga Kak, pakan kering seperti ini kan beli Pak ya. Ya, Nah apakah dengan hasil panen itu mencukupi Pak? Maksudnya ada lebih keuntungannya Pak? ya alhamdulillah selama ini ya ada keuntungannya. Kalau tidak ada keuntungannya sudah tutup. Udah tutup dari dulu ya Pak ya. Nah ini perhitungannya sendiri Pak. Untuk domba itu apa namanya, pengisiannya itu sampai keluarnya itu pakai sistem kiloan atau gimana Pak? Kalau di kandang saya itu kadang-kadang masuknya kiloan, keluarnya kiloan juga. Ada kadang masuknya itu jogrokan, ya adegan itu keluarnya kiloan. Ya, itu. Nah, ya, ya Pak. Nah kalau masuknya jogrokan Pak, ini kan ngomongin harga Pak ya kan, kalau kiloan kan sudah pasti tahu masuk berapa kilo dengan harga sekian, terus keluar berapa kilo kan kelihatan kenaikan bobotnya dan keuntungannya. Nah kalau jogrok sendiri Pak kan memperhitungkan harganya itu sampai keluarnya itu bisa untung tuh gimana Pak caranya? Kan kita bisa ngemal kambing ini kira-kira beratnya berapa, nanti keluarnya berapa kan. Misalkan kambing 900 kita harus keluarkan nanti berapa kilo kan, sudah terbiasa kan, tahu gitu. Untuk ngemal itu. Nah ini Pak, untuk pakannya sendiri Pak, ini per kilonya kena harga berapa Pak? Kalau dicampur-campur sampai diperhitungkan per kilo jadi itu sampai berapa Pak? Ini kurang lebih 4.000 kilo kan, kok 4.000 per kilo. 4.000 per kilo. Oh iya iya iya. Kan tergantung naik turunnya pakan. Pakan kan bahan pakan kan naik turun harganya. Iya Ya, harganya kurang, naik ya, turun. kadang lebih, kadang bisa kurang gitu. Iya 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 Pak. Terus ini Pak, kenaikan dengan pakan seperti ini, kenaikan bobot sendiri Pak bisa diperkirakan per bulannya itu selama 3 bulan Pak ya. Nah, 3 bulan itu bisa diprediksi Pak per bulannya itu naik berapa kilo dengan pakan seperti ini Pak? per bulannya ya 3,5 sampai 4 kilo naikannya. 3,5 sampai 4 kilo. Biasanya Pak rata-rata masuk itu beratnya berapa Pak? Berat ketika masuk itu per ekornya? Per ekornya kalau ukuran segitu kadang ada 17 kilo, 18 kilo gitu. Oh, dan kalau nanti keluarnya Pak setelah 3 bulan itu sampai berapa, mencapai berapa kilo Pak? Ya bisa 27, 28 gitu. Oh, 27 sampai 28 kilo teman-teman. Nanti kan dikalikan harga per kilo Pak ya. Nah untuk harga per kilo sendiri nih Pak, itu kenaikannya itu kadang naik turun harga itu bisa diprediksi enggak Pak? Masa per kilonya kambing apa pakan? Oh ini Kambing dombanya. dombanya. Kalau pakan kan Oh, emang dombanya. beda-beda soalnya kan apa tergantung supplier. Nah kalau domba sendiri Pak maksud saya.
domba juga tidak bisa diprediksi. Pas kan kita masukkan hari ini kan panennya 3 bulan ke depan, kan tidak tahu harga 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan nggak tahu Pak ya. Kan cuma untuk per hari ini untuk domba betina itu 57 sampai 58 ribu per kilo. Jantan lihat barangnya ya 65 sampai 68 ya. Oh ya ya, jadi 65 sampai 68. Nah, kemudian Pak ini pengambilan bibit kalau domba untuk penggemukan ini Pak. Biasanya ngisinya dari mana Pak? Bibitnya ini Pak. Ini kadang dari timur, dari Banyuwangi, Jember juga ada. Kadang saya cari lokal-lokalan sini saja, Nganjuk, Jombang, dan Kediri sini ya. Oh, sampai ke tadi Pak yang paling jauh tadi mana iya, Pak? Banyuwangi, Banyuwangi, Jember. Oh. Emang mungkin ada bedanya mungkin Pak dari domba dari Jember sama domba lokal itu kadang kelihatan bedanya toh Pak? ada bedanya. Kalau lokalan itu panjang-panjang, panjang dan jodohnya. Kalau dari Jember, dari Banyuwangi agak pendek dikit gitu. Pendek dikit tapi posturnya lebih membantal Pak ya, lebih bulat-bulat. Bulat-bulat. Oh iya iya iya. Nah, kemudian untuk marketing sendiri Pak ini dengan jumlah sekian banyaknya Pak. Ini sasaran penjualannya itu biasanya kemana Pak? Pembelinya ini dari kalangan mana Pak? Pembelinya dari kalangan bakul-bakul itu yang baik di Kediri maupun luar daerah itu. Jadi kadang ada yang ngambil gitu Pak ya. Ada yang ngambil, tapi kadang juga saya jual ke itu online ya. Online. Oh, online juga ya lewat Facebook kan. Iya iya iya. Nah, ini Pak misalnya kalau teman-teman ada yang berminat ke sini mungkin cari untuk melayani akikah juga Pak? Iya, melayani akikah juga. Melayani di sini dombanya saja atau sekalian sembelihnya atau sekalian masaknya Pak? Domba sekalian menyembelihnya ini. Oh cuma sampai sekalian penyembelihan aja teman-teman. Siapa itu dibersihkan dagingnya sendiri, tulangnya sendiri gitu. Jadi tinggal masak gitu ya. Oh, tinggal masak. Ya ya. Jadi teman-teman kalau mungkin ada yang cari untuk apa namanya, ada yang mau akikoh atau selamatan cari domba bisa ke sini ke Kusuma apa? Menda Kusuma teman-teman di wilayah Kleman Kediri. Nah, mungkin Pak selama beternak 5 tahun ini Pak, kendala apa saja yang pernah Bapak alami ini? Apakah ya kan banyak ini kendala-kendala sekian kendala atau bahkan mungkin tidak ada kendala Pak untuk Bapak sendiri? Ya ada kendala, mungkin pakan dulu itu peracian pakan yang kurang akhirnya mengakibatkan kambing tidak gemuk-gemuk itu. Beratnya kurang, tidak sesuai dengan pakan yang ada. Beratnya kurang tidak sesuai dengan pakan. Ya. Selain itu Pak, mungkin ada lagi kayak kambing sakit atau bahkan mengalami kematian pernah Pak? Ya ada kematian, tingkat kematian kita dulu tinggi ya. Tapi sekarang sudah minim. Ya. Mungkin persentasenya Pak? Persentase dulu itu aku 2%. Tingkat kematian 2%. Tapi kemarin itu mengisi itu tidak ada yang mati sama sekali itu. Oh, alhamdulillah. Tidak ada yang mati. Ya, alhamdulillah. Ya, pas rezeki Pak ya. Mungkin biasanya Pak, ini yang sampai menyebabkan kematian sendiri di kandang Bapak itu penyakit apa Pak? Itu kembung dan kejang-kejang itu yang sulit untuk diobati. Kembung dan kejang. Mungkin kalau penyakit ringan-ringan Pak? Ringan ya pilek, mencret itu apa tuh berengen, terus apa itu kena gatal itu mudah diobati ya teman-teman. Ini tadi kandangnya ukuran berapa Pak ini yang kok ini diisi 3 Pak? Ini 90 kali ya, kan 90 kali 1 meter. Diisi 3. 90 kali 1 meter diisi 3. Kalau standarnya ya 1 meter kali 1 meter itu 4 untuk untuk spek kandang yang sesuai Pak ya, 1 kali 1 diisi 4. Ini mungkin bisa diperlihatkan Pak ini yang sudah berapa bulan di sini, ini sudah berapa bulan di sini Pak? Ini sudah 2 bulan lebih dikit. Yang ini baru 15 hari. Ini 15 hari.
Untuk yang 2 bulan sudah kelihatan ya teman-teman ya. Itu sudah mulai berisi gemuk. Nah, ini bulunya dicukurin enggak Pak ini Pak? Ya dicukur. Dicukur Pak ya. Dicukur. Biasanya yang nyukur siapa Pak? Bapak sendiri atau ada orang yang Ada jasa pencukuran ada jasa pencukuran juga Pak. Ya, 1 ekor itu 6.000. Oh, per ekornya 6.000 ya. Oh, ternyata ada juga ya teman-teman. Emang spesialis jasa untuk potong bulu domba ini. Nah, ini jenis apa Pak? Ini kok kelihatan bulat-bulat ini Pak? Ini biasa lokalan saja. Lokal Pak ya, tapi bisa gemuk-gemuk ini Pak ya. Berarti ini racian pakannya sudah termasuk pas ya Pak ya? Sudah pas ini. Ini sudah pas. Lalu eksperimen berkali-kali itu saya. Nah, eksperimen dulu Pak ya. Nah, kalau yang ini Pak, ini tadi masih 15 hari. Masih 15 hari. Nah, biasanya Pak untuk domba ini adaptasinya dengan pakannya Bapak ini sampai kelihatan berisi itu biasanya sampai berapa bulan Pak? 1 bulan sudah kelihatan. Nah, 1 bulan sudah kelihatan berisi Pak ya. Ya. Nah, ini masih 15 hari teman-teman. Baru dicukur juga Pak ya ini Pak ya? Baru kemarin. Menurut Bapak sendiri nih, domba yang dicukur bulunya sama yang tidak dicukur bulunya, itu perkembangannya lebih cepat yang mana Pak? Lebih cepat yang dicukur. Kenapa Pak? Ya mungkin tuh bersih, tidak ada kutunya, enggak gatel-gatel, makannya kan enggak terganggu. Oh, seperti itu Pak ya. Enggak makan sedikit garuk-garuk, sedikit garuk-garuk. Kan kalau dihitung-hitung ini per bulannya itu 2 on. 2 ons. Itu isinya. Isinya ya. Nah, ini teman-teman kita lihat-lihat juga teman-teman. Nah, ini sama Pak ya? Ini sama. Sama baru 15 hari. Baru 15 hari. Nah, ini datangnya dari mana Pak yang ini Pak? Ini dari Nganjuk. Oh, dari Nganjuk. Nah, ini menurut Bapak ini untuk harga sendiri Pak. Perbedaan mungkin setiap kota ada perbedaan Pak? Kalau masuk kandang saya sudah saya kasih budget. Jadi kambing sekian, itu harganya sekian gitu. Jadi rata untuk baku yang masukkan sini. Enggak kok dari Nganjuk lebih mahal daripada Kediri dan seperti itu. Jadi emang Bapak itu kayak sudah ada standarnya masuk itu harus bobot sekian dengan harga sekian. Sekian. Jadi enggak yang dari mana lebih mahal lebih murah enggak. Sesuai permintaan saya. Jadi ada standarnya teman-teman untuk gimana ya Pak? Untuk meminimalisir mungkin blesetnya harga Pak ya? Iya. Nanti keluarnya nggak cocok seperti itu. Nah, untuk perawatan domba yang baru datang sendiri ini Pak seperti ini. Perawatan apa yang Bapak berikan untuk domba yang baru datang ini? Kalau datang langsung divitamin terus nanti 1 minggu kemudian di obat cacing. Obat cacing. Vitaminnya pakai apa Pak? Vitamin B kompleks sama B12 injeksi, diinjeksi ya. Langsung injeksi sendiri Pak? Iya, injeksi sendiri. Nah, kalau apa namanya obat cacingnya Pak? Obat cacingnya dulu saya cekokkan itu. Pakai yang oral. Pakai oral itu. Lalu sekarang saya taburkan ini saja. Saya campur dengan polar terus saya taburkan ini sudah. Bukan injeksi Pak ya? Enggak injeksi. Nah, untuk pemberian obat cacing sendiri Pak, itu rutin atau cuma sekali pertama saja Pak? Sekali saja. Sekali saja sudah cukup Pak ya? Sekali saja sudah cukup. Nah, ini teman-teman, banyak teman-teman dari sana. Itu masih ada lagi Pak ya yang di belakang sana Pak ya? Itu yang di belakang juga ada teman-teman. Nah, bisa dilihat Pak? Iya, bisa. Nah, ini teman-teman baru datang teman-teman, belum dicukur. Ini berapa hari Pak di sini? Baru 2 hari. Baru 2 hari. Tetap adaptasi dulu Pak ya? Tapi emang teman-teman buat untuk domba itu meskipun adaptasi pakan, ganti pakan itu adaptasinya lebih cepat ya teman-teman. Soalnya dia itu lebih rakus ya, makannya itu lebih rakus. Nah, ini mungkin ada yang sudah waktunya panen Pak? Yang mana Pak?
Oh, ini sudah waktunya panen. Sudah 3 bulan, Pak ya? Belum. Oh, belum. Bulan setengah. 2 bulan setengah. Ini juga lokal, Pak ya? Lokal. Oh, lokal. Nah, ini kok ini belum, Pak, yang ini belum. Baru 15 hari. Oh, baru 15 hari. Wah, nah itu yang kelihatan gemuk-gemuk, Pak, yang itu, Pak. Baru 2 bulan. Oh, 2 bulan. Ya, 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 ya. Itu ada ekor gemuk juga, Pak ya? Oh, ada ini. Nah, nah ini menurut Bapak sendiri ini perkembangan yang jenis ekor gemuk atau lokal atau teksel itu menurut Bapak itu perkembangannya bagus yang mana, Pak? Kalau lihat perkembangannya ya bagus tekstil itu, tapi harganya kan juga mahal. Jadi teman-teman buat domba itu emang beberapa ada yang gemuknya cepat, ada yang enggak, tergantung jenisnya teman-teman. Yang cepat gemuk itu biasanya dorper, teksel, dan ekor gemuk atau troli orang nyebutnya itu ada ini, ada ekor gemuk ini. Ini itu kambingnya, Pak. Ini boleh dilihat juga, Pak. Oh, pakannya sama ya kan, saya bilang Sama. tadi kan teman-teman sama. Nah ini kita lihat juga banyak teman-teman. Nah ini untuk jenis kambing Jawa sendiri ini ngambilnya gimana, Pak? Maksudnya sejenis atau emang yes pokoknya sama dipukul sama rata gitu, Pak? Enggak mandang jenis maksudnya. Oh, enggak mandang jenis, yang penting bagus. Oh, yang penting bagus perkembangannya, ya. Pak ya. Perkembangannya bagus, telinganya bagus, oh enggak cacat gitu. Enggak cacat. Nah ini, Pak, untuk marketing yang kambing sendiri ini sasarannya ini kemana, Pak? Ini Sasarannya di daerah sini saja ini. lokalan juga, Pak ya? Lokalan saja. Kita untuk persiapan hari raya Idul Adha. Oh, untuk Idul Adha teman-teman. Jadi nah kalau kambing, Pak, untuk Idul Adha durasi waktu penggemukannya, Pak? 9 bulan 8 bulan ya. 9 bulan 8 bulan. Enggak terlalu lama, Pak? Ya lama, cuma kan hasilnya juga bagus gitu. Lebih maksimal. maksimal. Ya, ya, ya. Nah ini sampai belakang buahnya ya teman-teman, itu di sana ini enggak diliput sampai ke sana yang kita lihat ya. Ini luas kandangnya sendiri, Pak, dari belakang sana sampai depan itu berapa, Pak? Ini kelihatan sangat luas sekali ini, Pak. Kalau luasnya itu total semua 21 ru. 21 ru atau kalau dimeterin banyak lah pokoknya ya, Pak. Nah teman-teman mungkin cukup sekian dulu. Nah ini bisa mungkin jadi referensi atau jadi inspirasi, Pak ya, buat teman-teman. Nah ini, Pak, mungkin sekarang itu kan banyak yang beralih ke dunia peternakan, teman-teman yang baru memulai, teman-teman pemula. Nah mungkin dari pengalaman Bapak selama 5 tahun ada pesan-pesan, Pak, untuk teman-teman ini, Pak, yang baru memulai ini, para pemula ini, agar survive atau bertahan seperti Bapak selama 5 tahun ini. Ya harus kan ya, untuk pemula kita harus sabar, syukur, dan nerimo gitu. Menerima, Pak ya. Nah, jadi kita sabar tuh, kalau hasilnya kurang maksimal kita harus sabar ya kan. Kan namanya usaha kan enggak untung terus. Iya. Kadang rugi, ada untung, kadang draw ya. Iya. Kalau lagi untung ya kita bersyukur ya. Kalau dapat untung sedikit ya kita nerimo itu aja. Jadi yang penting telaten gitu. Wah, yang penting telaten, tidak terlalu berambisi, Pak ya. Ya, tidak berambisi. Nah seperti itu teman-teman, pesan-pesan dari Bapak. Oh ya, tadi Bapak siapa, lupa namanya? Pak Suhari. Bapak Suhari, teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman dan bisa ya sedikit banyak mendapatkan ilmu lah dari video ini. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.